Cerita ini berkisah tentang seorang wanita bernama Andrea yang baru tiba di depan sebuah gedung. Andrea adalah gadis biasa dengan penampilan apa adanya, dan dia baru lulus dari Northwestern University. Hari ini adalah hari pertama bagi Andrea bekerja di sebuah majalah fashion raksasa bernama Runway. Sebenarnya Andrea bercita-cita ingin menjadi seorang jurnalis. Kesempatan bekerja sebagai asisten pribadi kedua di perusahaan majalah Runway tentu akan memuluskan langkah untuk menggapai cita-citanya. Karena orang yang sanggup bertahan 1 tahun di sana dipastikan diterima bekerja di majalah manapun. Apalagi berpeluang besar untuk berkenalan dengan orang-orang ternama. Dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang diimpikan oleh jutaan wanita di dunia. Di kantor, Andrea menemui Emily Carlton untuk menanyakan tugasnya. Emily adalah asisten utama Miranda Presley, pimpinan majalah Runway yang sangat terkenal dan begitu disiplin dengan segala aturannya. Ketika Miranda sampai di kantor, semua karyawan akan panik membereskan segala sesuatunya. Oh my god. No, no, no! What's wrong? Alright everyone, gird your loins! Saat menyuruh bawahannya akan sulit bagi si bawahan untuk mengingat semua permintaannya yang begitu banyak dalam satu waktu. Dan mereka dilarang keras untuk bertanya. And RSVP yes, the Michael Kors party. I want the driver to drop me off at 9:30. And tell Simone I'm not going to prove that girl that she sent me for the Brazilian layout. And call my husband, ask him to please meet me for dinner at that place I went to with Mas. And then call my ex-husband and remind him that parent-teacher conference is at Dalton tonight. And then that place I went to with Massimo. Also, tell Richard I saw all the pictures that he sent for that feature on the female. Any of that weight yet? Who's that? Nobody. Menyadari kehadiran Andrea di meja asistennya, Miranda bertanya pada Emily. Emily mengatakan bahwa tadinya wanita itu akan bekerja sebagai asisten kedua. Tapi setelah dia melihat dari cara berpakaian, dia sudah pasti tak memenuhi kualifikasi dan Emily berencana menolaknya. Akan tetapi karena 2 asisten sebelumnya yang dipilih oleh Emily tak ada yang memadai, maka kali ini Miranda meminta pengecualian dan ingin langsung mewawancarainya. Selain memiliki penampilan yang tak fashionable, Andrea ternyata juga tak pernah membaca majalah Runway. Bahkan dia sama sekali tak pernah mengenal Miranda sebelumnya, padahal Miranda begitu populer. Dan hal itu cukup bagi Miranda untuk mempersilahkannya pergi. Sebelum pergi, Andrea mengatakan pada Miranda bahwa dia merupakan pribadi yang pintar dan cepat belajar. Belum selesai berbicara, datang seorang pria bernama Nigel menemui Miranda. Menyadari dirinya diabaikan, Andrea segera berbalik dan meninggalkan kantor dengan asumsi dirinya tak mungkin diterima. Namun baru sampai di lobi, Andrea kembali dipanggil oleh Emily. Tak disangka ternyata dirinya diterima sebagai asisten kedua Miranda. Sepulang dari kantor, Andrea berkumpul bersama teman-temannya di sebuah restoran. Dia memberi kabar tentang pekerjaan barunya. Mendengar hal tersebut, temannya merasa takjub sebab pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diimpikan oleh hampir seluruh wanita di dunia. Bahkan salah seorang temannya mengatakan bahwa wanita manapun akan rela melakukan apa saja demi memiliki pekerjaan seperti dirinya. Malam itu, Andrea kemudian mengajak teman-temannya bersulang untuk merayakan keberhasilannya. Keesokan harinya, saat masih terlelap, Andrea mendapat telepon dari Emily untuk segera ke kantor karena Miranda datang lebih cepat dan membutuhkan kopi. Meski sudah berangkat dengan terburu-buru, Andrea masih terlambat. Miranda mengeluh karena kopi yang dia butuhkan belum ada di meja. Hal tersebut membuat Emily marah. Emily kemudian memberitahu seperangkat aturan lain, seperti keharusan mengangkat telepon di dering pertama, aturan tak boleh meninggalkan meja kerja sedetik pun, dan sebagainya. Right, remember you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee. You run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses. And, most importantly, I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall. Di hari pertamanya bekerja, Andrea mencoba menyesuaikan diri. Meski masih diliputi dengan rasa kebingungan, dia mencoba melakukan tugas yang diminta. Hello, Mrs. Priestley's office. Saat sedang menerima telepon, Nigel menghampiri dan memberikan sebuah heels untuk dikenakan oleh Andrea. Namun dia menolak dan ingin tetap mempertahankan karakternya. Do you? Miranda hired me. She knows what I look like. I don't think I need these. Emily,
Tak lama kemudian Miranda memanggil Emily. Nigel mengatakan bahwa jika Emily tak ada, maka Andrea harus segera menggantikan Emily untuk menemui Miranda. Andrea pun kemudian bergegas menemui Miranda. Miranda memberi beberapa perintah dan Andrea kebingungan karena perintah yang disampaikannya sangatlah banyak. Tell Simone I'll take Jackie if Maggie isn't available. And remind Jocelyn I need to see a few of those satchels that Mark is doing in the Pony. And make sure we have Pier 59 at 8 a.m. tomorrow. I need 10 or 15 skirts from Calvin Klein. Did de Marchelier confirm? Get him on the phone. Okay. Emily? Yes? Actually, it's Andy. Setelah kembali ke meja kerja, Andrea segera mengganti sepatunya. Lalu dia mendengar Miranda bertanya apakah dia sudah melakukan perintah untuk menghubungi de Marchelier. Andrea sangat panik dan mencari-cari telepon. Tapi kemudian Emily datang dan mengambil alih tugas tersebut. Andrea lalu menyampaikan beberapa permintaan yang tengah diminta oleh Miranda pada Emily. Dan rekan kerjanya itu meminta Andrea mendatangi Calvin Klein untuk mengecek beberapa rok yang diminta oleh Miranda. Pekerjaan hari itu benar-benar membuat Andrea kewalahan. Oh yeah, and Miranda went out to meet with Mizell, and she will want more Starbucks when she gets back. Hot Starbucks. Can you just repeat that first? Hello? Andrea mencoba mengerjakan semua perintah dan sampai di kantor dengan menenteng barang-barang yang besar. Running the desks, haven't I? Bursting. Hi. Do the code. Beberapa menit kemudian, Andrea akhirnya memiliki waktu untuk makan siang. Ketika akan makan siang, Andrea bertemu dengan Nigel, seorang pengamat fashion majalah Runway yang pernah memberinya sepatu. Oh, never mind. I don't really see the point of changing everything about myself just because I have this job. Inner beauty. You think my clothes are hideous, I get it. Ketika asik berbincang, tiba-tiba Nigel menerima telepon yang mengharuskan mereka segera pergi karena Miranda memajukan acaranya. Dan hal itu membuat mereka tak sempat memakan makan siangnya. Ketika seorang wanita tengah menawarkan 2 ikat pinggang berbeda dengan warna yang sama, Andrea tak sengaja tertawa kecil. Something funny? You know, I'm still learning about this stuff, and both those belts look exactly the same to me. No, nothing's, it's just that. Hal itu membuat Miranda tersinggung dan menceramahinya tentang sejarah warna sweater yang Andrea kenakan. Miranda menceritakan bahwa warna jaket itu dipopulerkan oleh seorang desainer ternama bernama Oscar de la Renta melalui hal-hal kecil seperti ini, hingga akhirnya masuk ke pertokoan dan berakhir di lemari baju milik Andrea. You're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room. Setibanya di rumah, Andrea menumpahkan semua kekesalannya, dan Ned yang mendengar ocehannya hanya tersenyum sembari terus membuatkan sebuah stik. Lalu Andrea berkata bahwa dia tak akan membiarkan Miranda mengaturnya. But I can't let Miranda get to me. I won't. Namun pada kenyataannya, ketika kembali ke kantor, Miranda selalu memberinya bermacam pekerjaan dalam satu waktu dan harus selesai dalam waktu yang singkat. Entah itu mengambil papan selancar, menjemput anjingnya, bahkan memperbaiki rem kendaraannya. Di hari Jumat rencananya Miranda akan berangkat ke Miami, sehingga para karyawan bisa sedikit bersantai di akhir pekan. Sebelum pulang, Andrea mengakrabkan diri dengan Emily lalu mengatakan bahwa dia akan pergi makan malam bersama ayahnya. Tapi sepertinya Emily tak terlalu menghiraukan. Ketika makan malam, sang ayah memberikan sebuah hadiah berupa apartemen karena ibu dan ayahnya tak ingin melihat anaknya selalu menyewa. Kemudian ayahnya mengungkapkan bahwa mereka begitu khawatir melihat begitu sibuknya Andrea dengan pekerjaan barunya. Bahkan dia bingung bagaimana seorang lulusan Stanford Law yang terjun ke dunia jurnalis malah bekerja di tempat yang sama sekali tak ada hubungannya dengan kegiatan itu. Memahami kekhawatiran orang tuanya, Andrea menjelaskan bahwa pekerjaannya sebagai asisten Miranda merupakan sebuah peluang besar. Sebab suatu hari nanti dia akan pergi ke Paris bersama Miranda dan bertemu dengan banyak orang terkenal. Dan bukan tak mungkin di sana dia akan bertemu dengan beberapa penulis ternama. Tiba-tiba sebuah panggilan dari Miranda masuk. Dia memberitahukan bahwa penerbangannya telah dibatalkan karena alasan cuaca. Kemudian dia menugaskan Andrea untuk segera mencarikan penerbangan lain malam itu juga, karena dia harus ke sekolahan anaknya keesokan paginya. Andrea segera menghubungi beberapa penerbangan, namun kebanyakan dari maskapai tak beroperasi karena kondisi cuaca yang tak memungkinkan untuk penerbangan. Mengetahui hal itu, Andrea begitu frustasi dan tak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Bahkan sang ayah yang terus mengikutinya dan turut merasakan kepanikan Andrea, merasa kesal dengan beban pekerjaan anaknya yang tak sesuai dengan upah yang diberikan.
Yes, I need it tonight. I need it. It's from Miranda Priestley, and I know Hurricane. Get me home. This is your response. What does she want you to do? Call the National Guard and have her airlifted out of there? God, she's going to murder me. Of course not. Keesokan harinya setelah berada di kantor, Miranda yang malam itu tak mendapat penerbangan meluapkan kekecewaannya. Dia berkata bahwa Andrea telah mengecewakannya lebih dari para gadis yang pernah menjadi asistennya. Dengan memilih Andrea, dia berharap semua akan berbeda, tapi pada kenyataannya semua sama saja. Mendengar hal itu, Andrea sedih karena dia merasa bahwa selama ini telah memberikan yang terbaik dan berusaha semampunya. Tapi sepertinya semua pekerjaan baik yang dia lakukan seolah hilang begitu saja, hanya karena sebuah kesalahan. Kemudian Andrea menghampiri Nigel dan menceritakan betapa sedih dan sakit hatinya dia karena pekerjaannya selama ini tak dihargai oleh Miranda. Bukannya bersimpati, dengan entengnya Nigel mengatakan Andrea adalah orang yang cengeng dan menyuruhnya untuk keluar saja dari pekerjaannya sebab dia bisa mencarikan gadis lain untuk menggantikan posisi itu hanya dalam waktu 5 menit saja. Dia menambahkan bahwa banyak orang yang bekerja keras agar bisa mendapatkan posisinya, seperti Nigel yang harus berpura-pura berlatih sepak bola padahal diam-diam dia pergi kursus menjahit, sementara Andrea saat ini hanya tinggal bekerja saja. Setelah mendengar perkataan Nigel, Andrea mendapat ide untuk merubah penampilannya menjadi modis dan trendy agar dapat membaur dan lebih memahami lingkungan kerja seperti gadis-gadis yang bekerja di runway pada umumnya. Dengan senang hati, Nigel pun membantunya dengan memberikan beberapa pakaian yang cocok untuk Andrea kenakan saat bekerja. I don't know what you expect me to do. There's nothing in this whole closet that'll fit a size 6, I can guarantee you. These are all sample sizes 2 and 4. This is Rodriguez. This we love. You. Monik. Nancy Gonzalez. Love that. Okay. Ketika Emily dan karyawan lainnya membicarakan Andrea yang baru saja dimarahi oleh Miranda dan mentertawakan penampilan kolotnya, mereka dibuat terkejut dengan Andrea yang tiba-tiba datang dengan penampilan barunya. Miranda Priestley's office? No, actually, she's not available, but I'll leave word. Okay, thanks. Bye. You look good. Begitu pula dengan kekasihnya yang hampir tak mengenalinya. Tak terkecuali Miranda yang terpukau dengan perubahan istimewa dari asistennya. Saat kembali bertemu dengan teman-temannya, Andrea juga memberikan mereka barang-barang bermerek yang sudah tak lagi dipakai oleh Miranda. Ketika sedang asik mengobrol, Andrea mendapatkan telepon dari Miranda dan menyuruhnya untuk segera menemui seorang perancang bernama James Holt dan mengambilkan sebuah sketsa gaun untuk Miranda. Ketika akan pergi, tak sengaja Andrea bertemu dengan seorang penulis bernama Christian Thompson yang merupakan penulis favoritnya. Andrea sangat senang dan menceritakan bahwa sebenarnya dia juga merupakan seorang penulis dan bercita-cita untuk bekerja di bidang itu. Ketika mengetahui bahwa saat ini Andrea bekerja sebagai asisten Miranda, Christian mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang buruk dan berkata Andrea tak akan sanggup bertahan dengan Miranda. Kemudian sebelum berpisah, Christian meminta Andrea untuk mengirimkan contoh tulisan yang telah dia buat. Keesokan harinya Miranda mengajak Andrea dan Nigel serta beberapa karyawan lainnya untuk melihat koleksi busana terbaru buatan James yang akan tampil di majalah runway. Diketahui bahwa Miranda akan menilai hanya dengan anggukan, senyuman kecil hingga cibiran yang berbahaya. Bagaimanapun juga, penilaian dari Miranda adalah segalanya. Seusai menghadiri acara tersebut, Miranda kembali memberikan tugas pada Andrea untuk mengirimkan buku ke apartemennya. Sebelum pergi, Emily memberikan beberapa pesan bahwa Andrea harus menyimpan baju di lemari dekat tangga, sementara buku di meja yang ada bunganya. Namun ketika sampai di rumah Miranda, Andrea kebingungan karena semua meja yang ada di sana memiliki bunga. Beruntung, anak kembar Miranda membantu dengan memberitahukan letak lemarinya. Saat ingin menyimpan buku, si kembar malah menyuruh Andrea untuk naik ke atas. Hal ini membuat Andrea tak sengaja mendengar perbincangan antara Miranda dan suaminya. Andrea kemudian bergegas menyimpan bukunya dan berlalu pergi. Ketika di tempat kerja, Andrea menceritakan hal itu pada Emily. Emily yang kaget
berkata bahwa itu adalah sebuah masalah besar. Jika Andrea sampai dipecat, maka Emily juga akan terkena dampaknya. Tiba-tiba Miranda memanggil Andrea dan memintanya untuk mencari buku Harry Potter yang belum diterbitkan. Miranda tak mengatakan apapun tentang kejadian kemarin, yang artinya Andrea tak akan dipecat. And you can do anything, right? Published Harry Potter books. Twins want to know what happens next. Dalam perjalanannya membeli stik, Andrea terus mencoba menghubungi beberapa penerbit yang mungkin memiliki naskah buku Harry Potter yang dimaksudkan oleh Miranda. Sampai suatu ketika dia melihat mobil bertuliskan Christian Thompson. Andrea segera menghubunginya dan meminta bantuan Christian untuk mendapatkan buku tersebut. Sesampainya di kantor setelah Andrea menyajikan stiknya, ternyata Miranda tak menyukai dan akan pergi makan di luar. Hal ini membuat Andrea begitu kesal dan kemudian membuang stik tersebut. Saking kesalnya, dia menelpon Ned dan berniat untuk berhenti dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Ned pun terlihat bahagia. Tiba-tiba Christian menghubunginya dan mengatakan bahwa dia telah berhasil mendapatkan naskah Harry Potter berkat temannya yang bekerja sebagai perancang sampul buku tersebut. Mendengar hal itu, Andrea yang tadinya telah putus asa segera mengambil buku tersebut ke sebuah restoran tempat Christian berada. Andrea memberikan salinan naskah Harry Potter itu pada Miranda. Ketika Miranda bertanya bagaimana dengan anak-anaknya yang juga ingin segera membaca buku itu, Andrea mengatakan bahwa kedua naskahnya telah dia berikan pada si kembar dalam kereta menuju rumah nenek mereka. Miranda tak menyangka Andrea bisa melakukan hal sedetail itu, sementara Andrea tersenyum puas telah melakukan tugasnya dengan baik. Di rumahnya ketika Ned kembali dari pekerjaannya dan membawa beberapa makanan untuk merayakan keluarnya Andrea dari pekerjaannya, dia sedikit kecewa saat melihat kekasihnya itu sedang mengerjakan tugas dari anak-anak Miranda. I'm still the same person I was. Dia berkata memutuskan untuk mengurungkan niatnya setelah kembali berpikir 5 bulan kerja kerasnya akan sia-sia begitu saja jika keluar dari perusahaan itu. Suatu pagi ketika Miranda tengah melakukan sebuah rapat bersama beberapa orang staf majalah Runway, tiba-tiba Emily yang sedang terkena flu berat masuk ke ruangan itu dan membuat Miranda merasa tak nyaman. Sementara Emily tak habis pikir kenapa dirinya harus menderita sakit ketika impiannya untuk pergi ke Paris bersama Miranda tak lama lagi akan terlaksana. Andrea yang saat itu sedang merasa senang karena Emily memperbolehkannya pulang lebih awal sehingga bisa merayakan ulang tahun bersama Ned, tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Miranda. Miranda membuat Andrea harus kembali ke kantor karena dia harus memastikan daftar tamu undangan untuk acara malam itu. Sebenarnya itu merupakan tugas Emily, namun karena flu yang dialaminya membuat Miranda memerintahkan Andrea untuk membantunya. Emily mengatakan bahwa Andrea harus mengingat semua daftar tamu undangan yang ada dalam buku tersebut. Andrea tercengang, pasalnya dia harus mampu mengingat semua nama-nama dan wajah tamu undangan hanya dalam semalam. Sementara Emily telah melakukannya selama seminggu. Sebelum pergi, Andrea memberitahu temannya bahwa dia akan sedikit terlambat menghadiri acara ulang tahun Ned. Setelah itu dia mendapatkan sebuah gaun dari Nigel dan mengenakannya dalam acara yang dihadiri oleh Miranda. Emily terlihat takjub melihat kecantikannya. Begitu pula dengan Andrea yang memuji keberhasilan Emily melakukan dietnya demi untuk terlihat sempurna ketika nanti berangkat ke Paris. Di acara malam itu, Miranda tampil begitu menawan bersama kedua asistennya. Mereka juga bertemu dengan banyak orang terkenal yang tercatat dalam buku tamu undangan. Well, we're so... Beruntung malam itu Miranda meminta Andrea hadir bersamanya, karena ternyata Emily melupakan nama salah seorang tamu undangan yang berhasil diingatkan oleh Andrea. Karena jika tidak, tentu Miranda akan malu bersalaman dengan tamu yang tak dia kenali namanya. Saat Andrea bergegas pergi untuk datang ke ulang tahun Ned, dia bertemu dengan Christian Thompson. Christian mengatakan dia ingin memperkenalkan Andrea dengan direktur majalah New York, sebab dirinya telah melihat sebagian tulisan Andrea yang menurutnya cukup menarik. Walaupun sebenarnya Andrea sangat ingin bertemu dengan direktur tersebut, Andrea terpaksa melewatkan kesempatannya karena harus segera pergi. Setibanya di rumah, Andrea membawa kue kecil dengan sebuah lilin di atasnya, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun Ned. Namun Ned yang terlanjur kecewa karena Andrea datang terlambat hanya terdiam dan kemudian berlalu pergi. Keesokan harinya ketika Andrea datang ke rumah Miranda untuk menyimpan mantel dan memberikan buku, tiba-tiba Miranda memanggilnya dan meminta buku yang dia bawa. Kemudian dia mengatakan bahwa acara di Paris nanti merupakan sebuah acara yang sangat penting dan dia ingin Andrea yang pergi bersamanya. Andrea terkejut mendengar hal itu dan berusaha menolak dan mengatakan bahwa seharusnya Emily lah yang akan pergi bersama dengan Miranda. Sebab dia tahu bahwa Emily begitu berharap dan telah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Paris.
Miranda mengatakan jika Andrea tak pergi, maka dia menganggap bahwa Andrea tak pernah serius menjalani karirnya, baik di runway maupun di bidang lainnya. Dalam perjalanan pulang, Andrea terlihat begitu bimbang dengan perkataan Miranda. Di satu sisi dia ingin menggantikan Emily mengambil posisi itu, sementara di posisi lainnya dia tak ingin melukai hati Emily dan menghargai semua usaha yang telah Emily lakukan. Bahkan saat di kantor, Andrea masih belum mengatakannya pada Emily. Namun Miranda terus mendesak agar dirinya segera memberitahunya. Akhirnya dengan berat hati, Andrea menelpon Emily yang sekarang telah bertukar tempat dengan Andrea untuk mengambilkan barang-barang kebutuhan Miranda. Tanpa diduga, sebuah insiden kecelakaan membuat Emily harus masuk rumah sakit. Andrea datang menjenguk dan mengatakan semuanya, bahwa dia terpaksa menuruti keinginan Miranda untuk pergi ke Paris menggantikan Emily. Tentu saja Emily sangat emosional mendengar hal itu. Dia mengatakan seharusnya Andrea menolak dan membiarkan Miranda memecatnya. Namun Andrea tentulah tak bisa melakukan itu, dan Emily pun terlihat putus asa lalu menyuruh Andrea untuk pergi dari hadapannya. Suatu malam Andrea datang menghadiri galeri seni sahabatnya Lily. Tak disangka di sana dia kembali bertemu dengan Christian Thompson. Christian yang menyukai Emily kemudian mulai menggodanya, dan saat mencium Emily tak sengaja Lily melihatnya. Andrea segera menghampirinya dan mengatakan bahwa itu tak seperti yang Lily pikirkan. Lily mengatakan bahwa Andrea yang sekarang tak seperti Andrea yang dia kenal dulu. Saat Lily mengucapkan selamat bersenang-senang di Paris, Ned yang juga telah berada di sana cukup terkejut karena Andrea sama sekali belum memberitahunya. Terjadi perdebatan antara Ned dan Andrea, di mana Ned protes akan perubahan Andrea yang kini lebih mementingkan Miranda di atas segalanya. Hingga akhirnya Ned memutuskan untuk tak lagi berhubungan agar Andrea dapat bebas melakukan apapun demi pekerjaannya. Beberapa hari kemudian terlihat Miranda dan Andrea yang tengah menikmati keberadaannya di Paris. Mereka segera menuju peragaan busana dan bertemu dengan banyak orang-orang terkenal dalam dunia fashion. Di sana Andrea juga bertemu dengan Christian yang menghampirinya untuk mengajaknya makan malam. Selesai acara, Andrea datang ke penginapan Miranda. Dan untuk pertama kalinya melihat Miranda seolah sedang menyembunyikan kesedihannya. Miranda mengatakan bahwa suasana hatinya sedang tak menentu karena terus-menerus memikirkan perceraiannya dengan suami keduanya. Lalu dia menyuruh Andrea untuk menghubungi seseorang yang dapat meredam pemberitaan tentang dirinya di media. Sebenarnya dia tak peduli jika orang-orang menulis hal negatif apapun tentang dirinya. Namun dia lebih khawatir tentang anak-anaknya, sebab hal ini tentu tak adil bagi kedua anaknya. Andrea yang mendengar hal tersebut turut bersimpati dan juga seakan melihat sosok Miranda yang berbeda dari biasanya. Ketika Andrea memperbaiki riasannya, tiba-tiba sosoknya yang dulu terlintas di benaknya. Tak lama kemudian Nigel yang datang untuk menanyakan jadwal Miranda besok bercerita bahwa dia akan dipromosikan oleh Miranda sebagai direktur perusahaan baru James Holt. Diketahui karena rancangan James Holt sedang naik daun sehingga menarik investor untuk mendirikan sebuah perusahaan baru di luar runway. Dan Andrea pun turut senang mendengarnya. Andrea pergi makan malam bersama Christian. Setelah makan malam, Christian mengajak Andrea ke penginapannya dan akhirnya menghabiskan malam di sana. Ketika terbangun, Andrea kaget karena kesiangan. Ketika mengambil baju, tak sengaja dia melihat sebuah majalah runway dengan cover yang berbeda. Thompson menjelaskan bahwa itulah yang terjadi jika majalah runway dipimpin oleh Jacqueline Follett. Dia menjelaskan bahwa besok ketika perayaan perusahaan baru James Holt, pemilik majalah runway akan mengumumkan penggantian Miranda dengan Jacqueline sebagai direktur majalah runway. Menyadari bahwa itu akan menjadi ancaman bagi Miranda, Andrea kemudian bergegas pergi karena harus segera memberitahu Miranda terkait hal tersebut. Andrea menghubungi Miranda dan mencoba mengatakan tentang Jacqueline Follett. Namun Miranda kembali menutup teleponnya. Hal ini membuat Andrea kesal dan berusaha segera menemui Miranda. Ketika sampai di tempat Miranda, ternyata di sana Miranda sedang kedatangan tamu yaitu pimpinan majalah runway. Dan dia baru bisa memberitahunya ketika Miranda akan pergi ke acara James Holt. Namun sepertinya Miranda tak terlalu mempedulikan berita itu. Saat menyampaikan pidatonya, Andrea mengucapkan selamat atas prestasi dan perusahaan baru yang James Holt dirikan. Dia juga menyampaikan bahwa dia telah menunjuk Jacqueline sebagai direktur perusahaan baru James Holt. Perkataan Miranda itu tentu membuat Andrea dan Nigel terkejut. Nigel tak percaya dengan apa yang dia dengar, karena seharusnya dialah yang mendapatkan posisi itu. Namun Nigel hanya bisa pasrah dan mencoba untuk menerima kenyataan. Walaupun jauh dalam lubuk hatinya, Nigel merasa sangat kecewa. Di dalam mobil, Miranda mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Dan itulah sebabnya dia menunjuk Jacqueline sebagai direktur James Holt, sehingga dia tak mungkin merangkap dua jabatan.
walaupun itu harus mengorbankan Nigel. Dia juga mengatakan bahwa Andrea memiliki kemiripan dengan dirinya. Namun Andrea menolak disamakan dengan Miranda, karena jika di posisi itu, dia tak akan tega menghancurkan impian Nigel. Miranda mengatakan bahwa Andrea sudah melakukan hal yang sama seperti dirinya ketika dia melakukan itu pada Emily. Andrea terkejut karena menurutnya semua yang dia lakukan adalah karena tak memiliki pilihan lain. Miranda mengatakan bahwa keputusan yang telah diambilnya itu adalah sebuah pilihan. Saat Miranda keluar dari mobil dan disambut oleh banyak wartawan, Andrea juga keluar dari mobil dan melangkah ke arah yang berbeda. Saat Miranda menelponnya, Andrea tak mengangkat dan melemparkan ponselnya. Saat itu juga, Andrea telah memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai asisten Miranda. Singkat cerita, Andrea kembali menemui Ned dan mengatakan bahwa selama ini Ned benar tentang segalanya. Tentang dirinya yang telah berubah melupakan Ned dan sahabatnya demi karir yang tak sejalan dengan cita-citanya. Andrea mengatakan bahwa dia menyesal. Ned memaafkannya dan memberitahu Andrea bahwa kini dia telah bekerja sebagai kepala koki di sebuah restoran. Dan sepertinya hubungan mereka kembali membaik. Kemudian Andrea menemui seorang pria bernama Greg Hill untuk melakukan wawancara kerja di tempat yang sesuai dengan cita-citanya menjadi seorang jurnalis. Namun Greg Hill mempermasalahkan masa kerja Andrea sebelumnya di runway yang kurang dari 1 tahun. Andrea berkata di sana dia telah banyak belajar, hingga pada akhirnya dia malah terjebak. Lalu Greg berkata dia telah menghubungi majalah runway untuk meminta referensi. Dan tak disangka Miranda sendiri yang langsung mengirimkannya fake dan mengatakan bahwa dari semua asisten yang pernah dia miliki, Andrea adalah asistennya yang paling mengecewakan. Dan jika Greg tak menerimanya, maka Greg adalah orang paling tolol yang pernah ada. Selesai wawancara, Andrea tersenyum lebar, mengetahui bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat dan Miranda menghargai keputusannya. Dia lalu menghubungi Emily dan memberikan semua pakaian yang dia dapatkan dari Paris. Ketika melewati runway, tak sengaja dia melihat Miranda dan Miranda pun melihat ke arahnya. Andrea tersenyum ramah dan menyapa Miranda. Meski Miranda memperlihatkan raut wajah yang dingin, tapi ketika di dalam mobil, Miranda tersenyum. Tersenyum dengan keberhasilan Andrea lepas dari ambisinya dan kembali pada cita-citanya. Dan film pun selesai.